Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, mahasiswa di Universitas Islam Kiai Muzakisah Parodi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang terhormat Bapak dosen pengempu mata kuliah studi hadis Bapak Fikri Paharihin MPDI. Saya di sini mau menjelaskan kembali tentang pembagian hadis berdasarkan sumbernya, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi beberapa kategori hadis yang dibedakan berdasarkan asal-usul dan kandungan isinya. Salah satu jenis hadis yang memiliki kedudukan penting tetapi masih sering disalahpahami oleh sebagian kalangan. Qudsi yang berarti suci, yang menunjukkan bahwa hadis ini memiliki hubungan langsung dengan kesucian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara secara terminologis, hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang mana isi atau maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran, walaupun keduanya bersumber dari Allah. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa Al-Quran bersifat mukjizat dan merupakan firman Allah. Sementara hadis qudsi tidak memiliki aspek mukjizat, tidak dibaca dalam sholat, dan tidak ditulis dalam mushaf, meskipun isinya tetap mengandung nilai-nilai ketuhanan yang luhur. Salah satu contoh hadis qudsi yang sangat terkenal dan sering dijadikan rujukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dalam hadis ini Allah menegaskan bahwa sendiri mengharamkan perbuatan zalim dan dirinya dan memerintahkan manusia untuk tidak saling menzolimi atau sama lain. Perlu juga dicatat bahwa hadis qudsi tidak memiliki struktur kodifikasi yang sama dengan Al-Quran. Ia tidak dibukakan dalam mushaf dan tidak dipelajari dalam konteks hafalan seperti Al-Quran. 2. Yaitu hadis nabawi. Dalam ilmu studi hadis terdapat pengelompokan hadis berdasarkan asal-usul. Isinya, jika hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah tetapi lafalnya dari Muhammad, maka hadis nabawi berdasarkan asal-usul isinya. Jika hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad SAW, hadis nabawi adalah hadis yang baik makna maupun lafalnya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Hadis nabawi memiliki cakupan yang sangat luas sebab mencerminkan kehidupan Nabi SAW. Contoh konkret bagaimana Al-Quran diamalkan dalam kehidupan nyata. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kajiannya, riwayat hadis nabawi terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu qaulih yang artinya perkataan, fi'li artinya perbuatan, takriri yang artinya persetujuan Nabi atas tindakan sahabat. 4. Sifati yang penjelasan tentang sifat fisik atau akhlak Nabi. Setiap bentuk ini berperan dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam mengenai cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, cara menerapkan dalam pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan tahap paling mendasar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual seorang anak. Pada masa inilah kepribadian anak dibentuk melalui kebiasaan,
pengulangan, keteladanan, dan pengalaman yang menyenangkan. Oleh karena itu, menanamkan keimanan kepada anak dan Rasulnya sejak usia dini adalah langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan penuh kasih sayang. Hadis qudsi mengandung pesan langsung dari Allah kepadanya, kepada hamba-hambanya melalui perantara Nabi Muhammad. Namun berbeda dari Al-Quran karena tidak masuk dalam mushaf. Salah satu hadis qudsi yang sangat cocok dikenalkan kepada anak-anak adalah aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Selain itu, hadis-hadis seperti rahmatku mendahului murkaku. Berbeda dengan hadis qudsi yang lebih menggambarkan sifat Allah, hadis nabawi menggambarkan perilaku dan keteladanan Rasulullah SAW. Anak-anak sangat mudah meniru, oleh karena itu menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad bisa dimulai dari menceritakan bagaimana beliau bersikap baik kepada anak-anak. Contoh hadis yang berbunyi, bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Hadis riwayat Ahmad. Guru juga bisa mengajarkan hadis-hadis pendek yang mudah diingat seperti man la yarham la yurham. Hal yang tidak kalah penting dalam penerapan hadis adalah keteladanan dari guru dan lingkungan. Anak-anak akan lebih percaya dan meniru apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Oleh sebab itu, guru harus menjadi pribadi yang mencerminkan akhlak Rasulullah. Misalnya saat ada anak yang sedih, guru bisa menenangkan